Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Wiryawan dengan NIM 4004 0625620013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat, hukum kolom, dan juga medan listrik. Yang pertama adalah ada sistem koordinat vektor. Sistem koordinat vektor terbagi menjadi tiga, yaitu kartesius, tabung, dan bola. Untuk sistem koordinat vektor kartesius adalah sistem yang paling dasar. Posisi ditentukan oleh jarak sejajar pada tiga sumbu tegak lurus X, Y, dan Z. Sistem koordinat vektor kartesius berguna untuk mendeskripsikan objek dengan sudut siku-siku atau bentuk kotak. Yang kedua, sistem koordinat tabung, yaitu ideal untuk simetri silinder yang terdiri dari R atau jari-jari, sudut azimut, dan Z atau tinggi. Sistem koordinat tabung memiliki karakteristik mirip dengan koordinat polar di bidang dua dimensi, tetapi ditambahkan komponen ketinggian atau Z untuk dimensi ketiga. Dan sistem koordinat tabung efektif untuk mendeskripsikan objek yang berbentuk silinder seperti pipa atau silinder. Yang ketiga adalah sistem koordinat bola, yaitu ideal untuk simetri bola yang terdiri dari R, jarak dari origin, sudut azimut, dan sudut polar dari sumbu Z. Sistem koordinat bola memiliki karakteristik menggambarkan titik dengan jarak dari titik asal dan dua sudut mirip dengan versi tiga dimensi dari koordinat kutub. Sistem koordinat bola sangat cocok untuk mendeskripsikan objek berbentuk bola seperti bumi dan digunakan dalam fisika. Kemudian perhitungan volume integral lipat 3. Volume dihitung menggunakan integral lipat 3 yang disesuaikan dengan sistem koordinat. Yang pertama ada kartesius atau balok, yaitu integral 3 kali terhadap X, Y, dan Z. Contohnya, balok ukuran 4 kali 3 kali 2 cm dengan volume 24 cm3. Yang kedua ada tabung atau silinder, yaitu integral 3 kali dari R terhadap R, theta, dan Z. Contohnya, tabung dengan R sama dengan 3, T sama dengan 5 cm, dan volumenya 45 pi cm3. Kemudian bola, yaitu integral 3 kali dari R pangkat 2 sin pi terhadap R, pi, dan theta. Contohnya, bola dengan R sama dengan 6 cm memiliki volume 288 pi cm3. Yang kedua, muatan listrik dan hukum kolom. Konsep dasar muatan. Yang pertama, atom terdiri dari proton plus dan elektron min. Atom netral memiliki jumlah yang sama. Yang kedua, muatan sejenis tolak menolak, sedangkan muatan berbeda jenis saling tarik menarik. Kemudian prinsip konversi muatan menurut Benjamin Franklin, muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum kolom menghitung gaya listrik atau F antara dua muatan titik Q1 dan Q2 yang dipisahkan oleh jarak atau R dengan rumus F sama dengan K Q1 dan Q2 per R pangkat 2. Satuan muatan SI adalah kolom C. Kemudian induksi dan polarisasi muatan. Yang pertama, konduktor. Benda seperti logam memiliki elektron yang dapat bergerak bebas. Ketika batang kaca bermuatan positif didekatkan ke konduktor netral, elektron bebas konduktor akan mendekati batang, menciptakan pemisahan muatan polarisasi dan menyebabkan konduktor tertarik ke batang.
Kemudian yang kedua, non-konduktor atau insulator. Benda ini tidak memiliki elektron bebas, namun muatan positif pada batang kaca yang didekatkan dapat sedikit mendeformasi awan elektron pada setiap atom netral, membuat sisi atom yang dekat dengan batang menjadi sedikit lebih negatif. Efek kolektif ini juga menghasilkan polarisasi keseluruhan benda yang menyebabkannya tetap tertarik ke batang bermuatan. Kemudian kekuatan gaya, yaitu perbandingan listrik dengan gravitasi. Gaya listrik jauh lebih dominan pada skala atom dan sehari-hari, sementara gravitasi mendominasi pada skala kosmik. Kekuatan relatif, gaya listrik 10⁻36 kali lebih kuat daripada gaya gravitasi antara dua proton. Muatan net, benda skala besar atau planet memiliki muatan net total yang sangat kecil sehingga efek listrik hilang. Yang ketiga, konsep medan listrik, definisi dan vektor. Medan listrik atau E adalah gaya persatuan muatan positif yang dialami oleh muatan uji kecil Q di suatu titik P atau P, yaitu rumusnya E sama dengan F per Q, di mana E adalah besaran vektor. Arah E menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Satuan E adalah new proton per coulomb atau N per C. Prinsip superposisi. Medan listrik total atau E-net pada suatu titik adalah perjumlahan vektor dari medan listrik individu yang dihasilkan oleh setiap muatan bersumber. Yaitu rumusnya E-net sama dengan E1 plus E2 plus E3 dan seterusnya. Setelah E-net diketahui, gaya pada muatan apapun atau Q dapat dihitung F sama dengan Q E-net. Representasi garis-garis medan. Yang pertama, arah garis. Garis medan keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Arahnya menunjukkan pada gaya muatan uji positif. Yang kedua, kekuatan medan. Kerapatan atau density garis medan menunjukkan kekuatan medan. Garis yang lebih rapat berarti medan listrik lebih kuat. Yang ketiga, bukan trajektori. Muatan yang dilepaskan tidak selalu mengikuti garis medan yang melengkung. Percepatan hanya tangan terhadap garis di setiap titik. Kemudian konfigurasi medan dan titik 0. E sama dengan 0. Konfigurasi muatan tidak sama, plus 3 dan plus 1. Karakteristik medan jauhnya mirip muatan bersih, plus 2 jatuh sebagai 1 per R pangkat 2. Titik 0 medan ya 1.0 dekat muatan yang lebih kecil minus 1. Kemudian konfigurasi muatan sejenis plus 4 dan plus 1. Karakteristik medan jauhnya menjauhi total muatan plus 5 jatuh sebagai 1 per R pangkat 2. Titik 0 medannya 1.0 di antara kedua muatan dekat muatan yang lebih kecil atau plus 1. Kemudian dipol listrik plus Q dan minus Q. Karakteristik medan jauh lebih cepat sebagai 1 per R pangkat 3. Pada dipol listrik tidak ada titik 0 medan di ruang angkasa. Kemudian dipol listrik dan torsi. Pembentukan dipol. Atom netral dalam medan listrik akan terpolarisasi. Awan elektron bergeser berlawanan arah medan, menciptakan dipol induksi. Kemudian torsi pada dipol. Dipol dalam medan listrik eksternal yang seragam akan mengalami torsi, menyebabkannya berputar hingga sejajar dengan arah medan. Kemudian demonstrasi muatan. Generator
Van de Graaff menghasilkan ribuan volt untuk mendemonstrasikan tolakan muatan rambut pada penyebar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.